Salah satu bangsa yang paling terkenal dari keturunan Ismail adalah Kedar, putra kedua Ismail, yang oleh sarjana-sarjana genealogi Arab dianggap sebagai leluhur bangsa Arab, yang kemudian dikaitkan dengan silsilah Muhammad, Rasul Allah dalam agama Islam. Wikipedia mencatat Kedar sebagai nama seseorang, sekaligus nama suku bangsa nomadik, juga kerajaan kuno yang tinggal di wilayah Jazirah Arab, dan termasuk ke dalam konfederasi suku-suku Semitik Arab. Pada puncak kejayaannya, bangsa Kedar digambarkan sebagai suku Arab utara kuno yang paling terorganisir. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai daerah luas antara Teluk Persia dan Semenanjung Sinai. Salah satu raja Kedar juga disebut pada inskripsi bahasa Arab dari akhir abad ke-5 sebelum Masehi pada suatu cawan perak yang disebut sebagai suatu persembahan untuk dewa alam, yang merupakan bentuk feminim dari Allah, atau Dewi Artemis dalam mitologi Yunani, atau Diana dalam mitologi Romawi. Meski ketiganya memiliki nama yang berbeda, pemujaan terhadap ketiganya memiliki kata kunci yang cukup identik. Diana yang besar, besarlah Artemis, dan alat maha besar. Kata kunci inilah yang digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai tanda pelacur besar yang pada dahinya tertulis nama Babel besar. Wahyu 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Bukti lain di luar Alkitab menunjukkan bahwa di antara suku-suku Arab, orang Kedar merupakan yang paling terkemuka dalam kontak dengan dunia di luar Arabia. Sebagaimana kelompok-kelompok nomadik lain, mereka berdiam dalam perkemahan yang tidak mempunyai benteng pertahanan. Dalam kitab Mazmur 120, kemah-kemah Kedar digambarkan identik dengan orang-orang yang membenci perdamaian di Mesir. Mazmur 120 ayat 5, celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesir, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Sejarah juga mencatat pekerjaan utama bangsa Kedar adalah gembala dan pedagang ternak seperti domba dan kambing, serta memiliki peranan penting dalam kemakmuran perdagangan rempah-rempah di Gaza, juga mengontrol lalu lintas di daerah-daerah padang gurun antara Mesir dan Palestina. Yehezkiel 27 ayat 21, Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Istilah gembala dan domba di dalam Alkitab sering digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan imam dan para pengikutnya. Dan kata engkau dalam kitab Yehezkiel 27 ayat 21 ditujukan kepada Tirus, suatu kota yang berkubu, yang juga digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan suatu bangsa yang tenggelam di antara bangsa-bangsa, yang kemudian hilang dan terlupakan, lalu akan bangkit dan menjadi bangsa yang besar. Bangsa besar yang dijanjikan Tuhan untuk keturunan Ismail, yaitu Babel besar.